Sesungguhnya sebagai warga Kota Surabaya, kita sangat menantikan ya pemirsa untuk bisa mendapatkan sebuah kabar baik begitu kan. Apalagi bagi Anda yang mungkin sampai dengan hari ini masih sedang mencari, menantikan, mengupayakan begitu kan. Dari yang mungkin boleh dikatakan kita berstatus sebagai seorang pengangguran sampai akhirnya mendapatkan atau memiliki sebuah pekerjaan atau bahkan kita ingin naik lagi sebagai pekerja yang sejahtera. Ya. Pak Tani, berarti apa mungkin kalau tadi kita sempat terjeda, apa mungkin langkah yang nyata yang tentunya itu bisa lebih menarik kemungkinan-kemungkinan baik untuk permasalahan pengangguran ini, Pak? Menyitir tadi itu, target kita adalah pengangguran selesai dan kemudian masuk lapangan kerja dan sejahtera kecapai. Ya kan? Itu adalah tingkatan ideal. Tahapannya, betul. Hal ideal yang harus kita capai. Jangan sampai kita tuh bisa menyalurkan tenaga kerja, dia tidak sejahtera. Nah kemudian ini yang mesti harus kita, langkah yang harus kita lihat lagi kan begini. Ada satu, tidak sekedar hanya COVID kemarin, ada banyak sistem yang berkembang, tetapi juga menggerus lapangan-lapangan kerja. Kalau kemudian lapangan kerja dulunya itu kan padat, padat karya, itu adalah muncul banyak dan kemudian dengan berkembangnya teknologi, ada sistem aplikasi. Tergerus lah. Ya, tergerus sekian orang. Tapi ada di sisi lain yang berkembang juga, begitu ya Pak ya? Ya, tapi kan berkembangnya itu lebih kepada pihak-pihak kelompok-kelompok kecil. Tapi ada sekian banyak mereka itu tergerus kalau kita melihat pada aspek tenaga kerjanya. Tetapi kalau manfaatnya banyak. Tapi kemudian lapangan kerja akhirnya menjadikan contoh seperti ketika ada satu sistem online, pembelian tiketing, umpama gitu. Begitu ada aplikasi maka berapa juta orang lalu ter-PHK karena travelnya tutup. Diselesaikan dengan aplikasi. Nah ini kan berarti ini memberi kontribusi juga. Nah supaya ini bisa diselesaikan maka perlu ada langkah-langkah yang lebih radikal di dalam menyelesaikan pengangguran ini. Contohnya mendorong kepada masyarakat untuk bisa berkreativitas pada lini-lini mana mereka itu adalah harus melakukan dan pemerintah memberikan guiding itu. Contoh tadi itu, ada satu peluang sekarang itu kan kemarin ada kebijakan pemerintah kota yang cukup populis yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat MPR, baju seragam. Nah kemudian ini jangan diberikan kepada perusahaan besar dong. Di Surabaya ini banyak pelaku-pelaku yang bisa konveksi. Harapannya kan memang sebenarnya mengerjakan adalah UMKM di Kota Surabaya, begitu ya Pak ya? Iya, tetapi kan kemudian setelah itu dilaksanakan, kita belum menemukan banyak. Masih banyak kemarin itu para konveksi-konveksi datang, minta pekerjaan itu. Kemudian supaya apa? Mesin jahitnya supaya tidak karatan saja. Nah ini kan suatu hal yang ironis, bahwa mestinya kan kalau targetnya mereka hanya mesin jahit tidak ironis, kami nggak untung nggak apa-apa. Tetapi adalah mesin jahit kami biar tidak karatan saja. Nah ini kan bagian daripada ini benar-benar sebuah program yang programnya sudah ada, sudah diimplementasikan, ternyata pada penerapannya masih belum sesuai. Implementasi belum sesuai. Nah ini yang kita perlu membongkar sebuah paradigma baru yang kira-kira lebih solutif terhadap persoalan ini. Maka kalau dalam istilah saya tadi itu ada konsep-konsep radikal. Radikal itu artinya kalau dulu kan pekerjaan itu diserahkan kepada sebuah government gitu ya, perusahaan begitu ya. Kemudian perusahaan itu lalu yang meng-hire. Nah sekarang ini harus mulai detail bahwa siapa personnya, individual kalau bisa. Individu ini punya potensi apa, melakukan apa dan sebagainya, ini harus terdeskripsi dengan baik. Nah kemudian kalau memang punya satu relasi, kemana mereka punya keahliannya. Nah database itu, big data itu kita masih belum memiliki. Saya yakin. Dan kemudian kan kita minta revolusi daripada sistem administrasi pemerintahan di bidang kependudukan. Kami minta dengan sangat. Jangan sekedar hanya mencatat namanya, nicknya berapa, tanggal lahir dan sebagainya. Jangan. Tetapi kemudian ditambahkan lagi, sangkutan lagi, ada self correction yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka bisa memasukkan saya menganggur, saya punya kemampuan ini dan saya punya potensi ini dan siap begini-begini. Karena itu akan lebih membantu mengarahkan juga ya Pak ya, dengan apa yang ini perlu ada sebuah aplikasi itu yang saya pikir perlu dibuat oleh pemerintah kota sehingga pemerintah kota nanti itu dengan mudah bisa mengidentifikasi ada pengangguran berapa, membutuhkan apa, punya kemampuan apa. Nah ini adalah belum dilakukan.
Kalau kemudian dinas kependudukan itu bisa mengkonekkan dengan dinas tenaga kerja, maka dinas tenaga kerja yang kemudian dengan bebantuan para Pak RT, Pak RW dan personal-personal dengan sendirinya akan melakukan entry, maka kita akan mendapatkan data akurat dan bisa mengambil sebuah solusi yang tepat untuk kepentingan Karena masyarakat. datanya sudah jelas, problemnya juga sudah terpetakan, maka Ya. tentunya untuk solusi dan juga program yang Ya. nantinya ditawarkan juga akan jauh lebih sesuai, begitu ya Betul. Pak Tony ya. Ya. Bapak, tapi sebenarnya kalau kita coba bergeser berbincang tentang kualitas SDM kita, apakah Ya. sebenarnya ini sudah benar-benar dibutuhkan dengan yang ada sekarang ini Pak Tony? Ya. SDM dan juga peluang yang ada. Kalau SDM saya rasa kan kita bisa melihat parameter berapa persen sih warga kota ini yang lulus SD, SMP, SMK dan perguruan tinggi. Bahwa yang lulusan SD makin mengecil. Berarti kualitasnya menurut Anda bisa hanya dilihat dari pendidikan formal mereka? Ya, Begitu? kalau Oke, dari baik. pendidikan formal itu teridentifikasi. Karena apa? Karena dari data besar yang dimiliki, mereka lulusan apa masuk. Padahal tadi kita sempat menyinggung soal pengangguran intelektual loh Pak. Betul. Ya, itu yang Ini satu hal yang tidak sekarang sinkron berarti sebenarnya, kita Pak Tony. bisa bertaruh kepada pemerintah kota bahwa sarjana lulusan hukum umpama Baik. yang kemudian yang menganggur sekarang berapa? Tidak punya data itu. Kemudian yang pelaku sarjana ekonomi berapa? Kita tidak punya data itu. Yang sudah bekerja berapa, yang masih menganggur berapa? Ada di mana? Kita nggak punya itu. Nah sehingga kalau kemudian kita bisa melakukan itu dengan cepat, maka kita akan bisa ambil keputusan dengan tepat, mendistribusikan mereka, mendorong mereka itu dengan langkah yang lebih baik saya rasa dibanding dengan kondisi yang sekarang. Banyak soalnya yang mungkin berpendapat juga tenaga kerja kita, SDM kita itu masih boleh dikatakan cukup mahal. Dalam arti ketika dibandingkan dengan skill yang mereka miliki. Itu kan Ya. juga menjadi sebuah dilematik untuk mereka yang akan berinvestasi tentunya Pak. Ya, nah ini kan betul. Jadi kan sekarang begini, tentang kemahalan ini kan kita perlu mengukur tadi itu. Mereka bekerja digaji berapa dan harus ada target melakukan apa. Baik. Nah ini juga begitu, supaya tidak ada satu disparitas yang terlalu mencolok antara aktivitas kerja dengan salary yang akan diberikan. Nah dari sini berarti kan beban kerja itu harus jelas. Sesuai, betul. Ya. Nah kemudian lagi langkah yang perlu ditempuh untuk memberikan penyelesaian masalah mahalnya Tenaga kerja kita, maka kita kan harus realistis. Maka ditunjukkan ada budaya malas di kita. Yang harus saya katakan bahwa ini sebagai satu cambuk. Kalau itu ada masyarakat yang tersinggung, itu akan lebih baik. Maka adalah koreksilah Anda. Ya, betul, Tunjukkan bahwa Anda tidak malas. Tidak malas, Ya. betul, Mari betul. di Surabaya itu tidak malas. Nah, kemudian kalau kemudian ada satu hal yang mahal tadi itu, maka perlu ditunjukkan etos kerja. Oke, jadi Etos kita ini kerja, tenaga ya, betul. kerja yang berkualitas Ya. dengan skill yang sangat mumpuni, Betul. begitu ya Pak ya. Kita coba paling tidak perbaiki diri Ya. kita masing-masing dulu. Betul, Karena ya itu tadi, semua berawal dari situ. Ya. Semoga nantinya ini bisa menjadi sebuah solusi untuk mengentas banyaknya pengangguran di Kota Surabaya. Nanti kita akan coba gali lebih dalam lagi. Karena kalau kita melihat beragam upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota untuk terus berupaya begitu ya, mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya. Apakah sebenarnya dengan memberikan sentuhan tersendiri bagi para UMKM, ini juga harapannya bisa mengentas pengangguran di Kota Surabaya. Nanti kita akan coba diskusikan kembali, kita jeda sebentar. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami sesaat lagi.